Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya hormati, saya muliakan tentunya guru saya, orang tua saya, selaku sekaligus pembina Masjid Raya Nurul Hilal, beliau yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Bakri. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan keberkahan dalam hidupnya, tentunya manfaat ilmunya dunia dan di akhirat. Dan juga saya hormati orang tua saya, guru saya juga, rekan seperjuangan saya, Cing RW 9, Bapak Haji Samsuri. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Juga guru-guru saya, ada Kiai Haji Ujai, juga ada Kiai Haji Subhan, yang selalu eksis menemani saya, Pak Haji Bakri. Luar biasa nih Pak Haji Mehmet, selalu beliau menemani saya. Saya salut, bangga sama beliau, walaupun kata Pak Haji tadi usianya udah berapa Pak Haji? Pala berapa? Oh, saya baru, kalau beliau 80 ya, 80-an Pak Haji ada ya? Kelihatannya 7 gayanya lah. Kelihatannya kayak 79 lewat 11 bulan kayaknya. Udah tipis katanya. Juga para orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa Dewan Harian Pengurus Masjid Raya Nurul Hilal, Bapak Haji Bayu beserta staf pengurus secaranya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur tak henti-hentinya selalu mengalir dari lisan kita. Tentunya kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua. Salawat terbingkai salam semoga tetap tercurah ke hariban alam, yakni Nabiyana wa Habibana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, termasuk kita yang selalu eksis dan konsisten dalam menjalankan syariatnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya. Harapan kita mendapatkan syafaatul udma di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya tadi udah pas guru saya, orang tua saya menyampaikan, walaupun sedikit tetapi banyak makna yang tersirat, banyak ilmu yang kita dapat. Dalam banget kalau bahasa kita, pas kalau buat orang tua, tentang iman. Tadi iman itu apa katanya Pak? Lupa katanya. Iman itu kalau menurut terminologi bahasanya percaya, itu namanya iman. Percaya, pertanyaan saya, kita percaya nggak adanya Allah? Percaya, itu udah termasuk iman. Pertanyaan saya, setan percaya nggak adanya Allah? Percaya, berarti setan beriman dong. Nah, itu dalam tuh kalau beliau kalau ngaji. Coba kalau tanya begitu, kita ditanya beliau, kita bingung tadi itu. Iman itu artinya percaya sama Allah kalau menurut bahasa. Kita percaya adanya Allah. Setan pun percaya nggak adanya Allah? Percaya dia. Berarti setan beriman dong. Nah, hati-hati. Tapi kalau menurut istilah, tadi beliau udah jelaskan bahwa yang namanya iman itu al-qaulu bilisan, itu kan, wa tasdiqu biqalbi wal arkanu bil arkan. Tuh, itu namanya iman. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dikerjakan dengan seluruh amal perbuatan. Itu yang namanya iman. Ini yang tidak dimiliki oleh setan. Nah, berarti kalau manusia yang tidak seperti itu berarti mengikuti
Bukan saya ngomong Pak Haji. Tenang, aman pokoknya. Beliau tuh gamblang sebetulnya ilmu banget tadi itu, ilmu banget. Cuman kitanya aja yang belum paham gitu kan. Baik, sebetulnya sampai kelar dari Bapak Haji lah. Saya mah dengerin udah cukup. Insya Allah saya juga tetap dapat pahala ngaji mah tetap kan. Saya udah bangga sama beliau tuh. Ilmunya banyak, orangnya hebat ya kan. Kata beliau ngaji mah nggak ada yang sia-sia. Emang iya nggak ada yang sia-sia kita ngaji. Apalagi seusia-usia kita mau ngapain lagi? Kita ini Pak, selalu saya katakan seusia-usia kita nih di rumah juga mau ngapain? Kita nih kalau di rumah budak kuping kita diomelin mulu sama bini, bener nggak? Coba kalau ngaji kita bisa ketawa-ketawa, ngumpul bareng, lupa diomelin bini. Lo tanya tinggal 9, bener gak cing? Iya, coba kalau kita ngaji enak, nggak kita nggak diomelin bini lah. Nenek-nenek juga sama, ibu-ibu mau ngapain lagi? Ayo ngaji, ngumpul bareng di sini, nongkrong di jalanan mau ngapain? Ya kan, jangan anak muda, setan aja ogah godain, ya kan? Dan kita ngumpul ngaji bareng kayak begini. Tuh. Saya mau bahas apa lagi bingung dari tadi nih. Pengen saya, insya Allah mungkin minggu depan saya mau bahas fikih kurban Pak Haji. Fikih kurban, insya Allah. Nanti minggu depan saya mau bahas fikih kurban. Tapi jangan sampai orang kena fikih nggak jadi korban. Ya, mudah-mudahan setelah ngasih saya penjelasan fikih kurban di Masjid Nur Hilal pada kurban semua. Tapi jangan gara-gara saya ngajinya fikih kurban nggak ada yang kurban, repot Pak Haji. Bisa dipecat saya ntar. Baik. Jadi malam hari ini saya pengennya ngelanjutin yang fikih tentang jenazah, bab jenazah. Saya waktu itu tuh sebelum saya liburkan fikih jenazah tuh kurang lebih 2 bulan berturut-turut, 2 bulan. Jadi setiap minggu belum habis sebetulnya pelajaran saya fikih tentang jenazah. Dan masih ada request yang belum terlaksana karena permintaan dari beliau Tuan Guru, tolong yang pertama fikih jenazah, yang kedua tentang hukum waris Haji. Nah ini hukum waris yang belum saya laksanakan. Di bank-bank sekarang udah mau melakukan mereka hukum waris. Wih cakep tuh. Jadi bank lagi mau nikah, saya diundang rebutan hukum waris. Orang meninggal mau ngambil cucu meninggal dipersulit. Nah wajib tuh. Saya itu dulu bener. Saya dulu belajar fikih itu yang paling susah 2. Yang pertama bab ilmu falak, paling susah. Yang kedua bab mawaris, bab waris, paling sulit. Nah, saya terakhir ngaji karena ada yang lebih simpel. Saya bab warisnya Syekh Yusuf Qaradawi, agak murunah, agak fleksibel. Nah, baik. Saya malam hari ini karena masih ada waktu kurang lebih 5 menit, ya ada 5 menitan ya kurang lebih lah pokoknya. Tenang Pak Haji, protes mulu Pak Haji nih, mentang-mentang itunya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bahas tentang fardunya mandi wajib. Kita selama ini sudah mempunyai istri, sudah mempunyai suami, tapi kita tidak pernah tahu bagaimana tata cara mandi wajib, mandi junub, mandi janabat yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Pokoknya kalau kita habis hubungan suami istri, yang penting kita mandi wajib aja. Benar nggak? Pokoknya dari ujung rambut sampai ujung kaki yang penting bersih, yang penting kena air, kan begitu. Memang syarat-syarat ketentuannya ada pas, tapi ada tata cara yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, malam hari ini cukuplah 5 menit kajian tentang tata cara mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, ini pasal. Furudul gusli
Fardunya mandi wajib asani itu ada dua. An-niyatu yang pertama niat, watamimul badani yang kedua menyampaikan air ke seluruh tubuh, tentunya dengan sempurna. Itu fardunya mandi wajib itu cuma dua. Yang pertama niat, yang kedua membasuh air tamimul badani sampai seluruh badan. Nah, gampang kan? Udah cukup nggak? Ada 5 menit nggak? Nah, kita kaji pelan-pelan. Janabah atau junub itu kalau menurut bahasa atau menurut artinya sisi atau bagian. Nah, di sini ada dua pendapat. Dua pendapat ini semuanya kalau boleh dibilang sahih ya sahih. Iya. Ya, Pak Haji biasanya kopi. Oh, belum. Iya, nasi goreng ada Pak Haji? Ada, siap. Mau pasang karpet. Oh, pasang karpet, siap. Ada cing 9 ini ya? Aman, siap. Rokoknya saya Samsu Pak Haji? Ada, siap. Baik, lanjut. Tata cara mandi wajib yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Pernah Rasulullah mengajarkan dan Siti Aisyah sendiri melihat bagaimana tata cara Rasulullah itu mandi junub atau mandi janabah. Yang pertama itu membasuh kedua tangan. Ini menurut Aisyah dulu ya, istri Rasulullah. Yang pertama membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan. Ingat, membasuh kedua tangan. Basuh. Itu menurut Aisyah. Yang kedua, lalu Rasulullah membasuh kemaluan. Basuh kemaluan. Habis basuh kemaluan, itu tangannya ditepuk-tepukin ke tembok. Basuh tangan, basuh kemaluan, tangannya ditepuk-tepukin ke tembok. Ada yang maksud kenapa ditepukin ke tembok? Karena mohon maaf, di kemaluan kita itu takutnya banyak virus, banyak kuman. Takutnya punya Pak Haji buat nyarang kecoa, ya kan? Takutnya ada kadal di situ nyangkut. Nah, tapi kita udah cerdasan dikit. Dulu Rasulullah habis basuh kemaluannya dia tepuk-tepukin ke tembok itu karena belum ada sabun. Nah, kita mah udah gampang. Udah pokoknya habis basuh kemaluan gampang, kita tinggal pakai sabun. Nggak usah direndam pakai rinso juga Pak Haji, panas ya kan, cukup pakai sabun. Agak cerdasan dikit. Dulu Rasulullah belum ada sabun tentunya, makanya habis basuh tangan, basuh kemaluan, tangannya ditepuk-tepukin ke tembok itu untuk menghilangkan kuman, bakteri yang menempel pada itu maksudnya. Yang ketiga, berwudu. Nah, ini salah satu sunnah yang sering kita tinggalkan, yaitu berwudu sebelum mandi junub. Nah, kita malah udah main langsung guyur-guyur aja. Sunnah, disunahkan berwudu. Menurut Siti Aisyah, berwudunya seperti orang mau sholat. Artinya seperti kita biasa wudu biasa Pak Haji, mulai dari basuh tangan, basuh kumur-kumur, basuh muka sampai kaki dibasuh semua. Itu menurut Siti Aisyah. Lalu yang keempat, ambil air segayung, taruh gayung, plek, taruh nih, jangan diguyur. Ambil gayung, celupin tangan kita, celep.
lalu disela-selain apa namanya, jari kita masukin ke rambut begini nih, disela-sela begitu tuh. Nah, disela-sela begitu tuh, menyela rambut. Nah, habis itu baru ambil air, siram dari yang sebelah kanan dulu, baru yang sebelah kiri. Nah, ini menurut Siti Aisyah, nanti penjelasannya. Ini menurut Siti Aisyah, istri Rasulullah. Sedangkan menurut Maimunah binti Haris, ini juga istri Rasulullah. Pernah Maimunah binti Haris melihat Rasulullah ketika mandi junub, mandi janabat, dia ngintip bahasa kita, saya pengen tahu Rasulullah kalau mandi junubnya gimana, diintip sama dia. Yang pertama, dia langsung mengambil air, membasuh kemaluan dengan tangan kiri. Kalau menurut Maimunah binti Haris, ambil air, basuh kemaluan dengan tangan kiri. Itu menurut Maimunah binti Haris. Lalu ambil air pakai gayung, taruh sama kayak tadi, selep tangannya disela-selain ke rambut. Nah, setelah itu kalau menurut Maimunah binti Haris, berwudu, cuman wudunya itu nggak sampai kaki, disisain kakinya belakangan. Kalau menurut Maimunah binti Haris, terakhir kakinya basah kita mah. Nah, setelah itu baru tamimul badanihi, baru seluruh badan dia basuh. Tuh, kalau menurut Maimunah binti Haris. Nah, kita ada lagi pendapat yang menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau di dalam kitabnya, pertama, ketika yang dicontohkan diajarkan oleh Rasulullah itu membasuh tangan, kedua membasuh kemaluan. Nah, ketika membasuh kemaluan, kita baca doanya. Apa yang diajarkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani? Doanya ada ketika membasuh kemaluan. Nawaitul ghusla li rabbil hadatsil akbari an mahali lil istinjai fardhu lillahi ta'ala. Itu ketika membasuh kemaluan. Lalu berwudu. Wudunya seperti biasa orang wudu mau sholat. Sama pendapatnya dengan Siti Aisyah tadi. Nah, lalu setelah itu kita niat mau mandi junub. Niat nawaitul ghusla min hadatsil akbari minal janabati. Kalau yang junub fardhu lillahi ta'ala, basuh dari yang kanan, yang kiri. Kenapa ada fungsinya? Ternyata menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika kita melakukan mandi junub seperti itu, yang kanan dulu, yang kiri dulu, ini kita akan terbebas dari pengapuran. Tuh, di dalam kitab Asyifatul Matori, cara mandi Rasulullah. Nah, setelah kita guyur tamimul badanihi, baru kita madhab kiblat, baca doanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Ini yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Kita langsung garis bawahi, kita langsung ambil kesimpulan. Artinya tata cara mandi wajib yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah, kita ambil dari ketiga riwayat ini. Yang pertama adalah mencuci telapak tangan,
Yang kedua, membersihkan kemaluan sambil baca doa nawaitul ghusla li rabbil hadatsil akbari an mahali lil istinjai fardholillahi ta'ala. Ada yang udah mempraktekkan? Belum? Nah, jadi besok, jadi malam ini cobain dulu, kikuk-kikuk dulu. Besok langsung kita mandi wajib. Yang belum hafal doanya nanti boleh datang ke rumah. Dan jangan lupa kalau ini musim duren, jangan lupa bawa duren. Kalau nggak ada, jangan dipaksain, cukup bawa dukuh aja. Ya cing 9 ya, bercanda cing mah dianggap beneran. Tuh, jadi yang pertama mencuci telapak tangan, yang kedua membersihkan kemaluan sambil membaca doa nawaitul ghusla li rabbil hadatsil akbari an mahali lil istinjai fardholillahi ta'ala. Yang ketiga berwudu, wudunya seperti wudu orang mau sholat. Yang keempat ambil gayung, celek taruh airnya langsung di sela-sela rambut. Pernah Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau rambutnya diikat? Kata Rasulullah, tidak perlu diurai, cukup tetap di sela-sela aja, nggak apa-apa, nggak usah diurai, kata Rasulullah. Apalagi lalu kemudian basuh 3 kali kepala kanan, dari kepala nih yang kanan, yang kiri tamimul badanihi, seluruh badan. Jangan lupa tuh niatnya tadi tuh nawaitul ghusla min hadasil akbari fardholillahi ta'ala, sebelum diguyurkan seluruh badan tuh ya. Baru setelah itu madhab kiblat, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu doa setelah wudu. Makanya kita itu jarang seperti itu praktekan. Padahal ini yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Kita mah kadang ogah ribet, males, pengennya buru-buru mandi, udah kecebrut, udah penting beres, udah. Makanya ketika kita di rumah mandi juga hati-hati, ketika mandi junub haji, jangan sampai kakinya ngelepit, gitu kan. Kalau duduk kan kesiram kakinya, sedangkan harus tamimul badanihi, harus seluruh badan. Ingat lekukan-lekukannya nih, jangan sampai nggak kesiram air, harus kena semua, gitu. Saya rasa udah cukup. Ini udah jam 7 kurang 10. Ini isya sebentar lagi. Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan, kalau enggak mendingan enggak usah nanya. Pintar Pak Haji, kata Pak Haji. Dua-duanya ngintip. Ini katanya gini, padahal ini istri Rasulullah, tapi kenapa kok bisa berbeda pandangan? Ini yang satu Siti Aisyah istri Rasulullah, kok beda? Yang satu Maimunah binti Haris, kok beda? Padahal Rasulullah juga yang mempraktekkan, gitu kan? Nah, inilah hebatnya Rasulullah. Seperti halnya dalam kunut, ya kan? Rasulullah itu ketika bepergian, pas kebetulan sahabat itu ada yang ikut ngelihat Rasulullah kunut. Pas kebetulan Rasulullah jalan ke sini, ini sahabat yang tadinya ikut ngelihat Rasulullah kunut tuh kebetulan lagi sakit, nggak ikut. Ngelihat begitu jalan, ngelihat oh ternyata Rasulullah tuh nggak kunut. Yang kunut, yang tadinya kunut nggak ikut, kebetulan lagi sakit. Oh ternyata, nah itu tadi berbeda pendapat. Ternyata Rasulullah itu nggak kunut, ternyata Rasulullah itu kunut. Nah seperti itu Pak Haji. Artinya perbedaan itu kalau kata beliau adalah rahmat. Seperti itu tadi. Makanya kata beliau, tolong Pak Asep, kalau ngajar di Nurul Hilal, kasih penjelasan, kasih yang sejelas-jelasnya. Karena di dalam madhab itu ada 4, ada Syafi'i, ada Hanafi, Maliki, Hambali. Makanya kalau saya mengajarkan tentang bab sholat, selalu saya ajarkan kan, ketika takbiratul ihram, menurut Syafi'i begini, menurut Hanafi begini, menurut Maliki begini. Benar nggak Pak Haji? Nah, nanti pokoknya setelah
fikih kurban, boleh nanti saya bahas tentang khusus tentang sholat, ya kan? Karena beda-beda. Ada yang begitu lari Allahu Akbar. Nah, niatnya di mana gitu kan? Niatnya di mana? Kan ada yang sejalan. Kenapa ketika Imam Syafi'i itu ketika Allahu Akbar, Allahu Akbarnya lama, kenapa? Karena muqaronah, sejalan ketika niat itu dengan takbir gitu. Jadi kalau dalam kitab Fathul Mu'in itu begitu. Makanya ada orang yang saklek banget, memang selalu mengikuti Fathul Mu'in. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in itu begitu. Allahu Akbar, barnya masih di sini. Nah kalau kita kan enggak, Allahu Akbar, barnya di sini. Nah yang benar yang mana? Kan begitu kan? Nah, kalau dalam kitab Fathul Mu'in enggak, Allahu Akbar. Jadi umpamanya Allah belum dapat, Allah belum dapat, Allahu Akbar, plek. Nah, udah kosong, jadi ke bawah itu udah kosong. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in. Nah, Pak Haji bingung lagi ntar. Ini yang benar yang mana sih? Gitu kan? Ketika sidakap juga kan macam-macam. Ada yang di sini. Menurut jelasin, menurut Syafi'i di mana, Maliki di mana. Nah, ada yang di sini kayak orang meriang, ya kan? Ada yang di sini, ada yang enggak sidakap, kayak yang lurus. Ayo, nanti saya jelasin. Full Syafi'i, Maliki, Hambali. Maliki yang kayak apa? Syafi'i yang kayak apa, Hambali yang kayak apa. Maliki aja ada dua Maliki. Ada menurut Maliki, Malikinya, ada menurut pengikut Malikinya gitu. Ketika sidakap yang kayak apa lagi, yang di mana nih kayak apa, ya jelasin lagi nanti gitu ya. Saya tarik kesimpulan Pak Haji. Jadi intinya tadi menurut Siti Aisyah, menurut Maimunah binti Haris, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, saya tarik garis lurusnya, tarik kesimpulannya, ya seperti itu tata cara mandi wajib yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Kita rangkum garis besarnya. Yang pertama mencuci telapak tangan, yang kedua membasuh kemaluan, yang ketiga berwudu seperti wudunya orang mau sholat, yang ketiga ambil air segayung plek taruh sela-sela rambut, lalu kemudian basuh tangan kanan dulu dari kepala kanan, kiri. Ini fungsinya untuk menghindari supaya kita tidak terkena pengapuran. Coba lihat Pak Haji Bakri, Pak Haji Mehmet sehat terus tuh. Ya itu mungkin tata cara mandi wajibnya dipraktekkan seperti itu, ya kan? Nggak langsung mandi kebab biur loncat. Ya, ada yang nanya lagi? Cukup? Iya, ada lagi hadis yang menerangkan yang lebih baik itu kita loncat ke kali cemplung, udah beres kan? Beres. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Cuman pernah nggak diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah? Tapi dalam hadis boleh seperti itu. Kita tinggal udah langsung bersih semua. Artinya udah tamimul badani bener-bener itu mah. Nggak usah pakai apa-apa lagi, langsung buka baju, buka celana. Cuman kasihan kan lato-latonya kelihatan orang Pak Haji kalau begitu. Ya, tuh. Ya boleh seperti itu. Yang dikhawatirkan justru ketika kita mandi dalam bak. Nah ini awas, hati-hati, kita mandi kan jongkok, ngelepit, kena air, lepitan-lepitan kita nih. Kalau bisa harus kena lepitannya, jangan sampai kering. Tuh, ya. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Insya Allah nanti minggu yang akan datang kajiannya tentang fikih kurban. Ini yang seru, tapi mudah-mudahan nanti setelah menjelaskan fikih kurban di Masjid Nurul Hilal, Hidayat Hilal, insya Allah jamaahnya pada kurban semua, termasuk cing 9 nanti kurbannya 6 ekor sapi, insya Allah. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.